Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 2 dengan anggota Fernanda Cahya, Asifa Nabila, Deswita Amanda, Andina Alia, dan Syafira Maistin. Di sini kita akan menjelaskan tentang analisis penilaian harga wajar saham dan keputusan investasi secara fundamental dengan menggunakan metode price earning ratio. Abstract. This study aimed to determine the value of price of share and investment decision fundamentally by using price earning ratio approaching from the development of the company financial condition. The fundamental variable used are ROE, EPS, DPS, PER, APR. The type of research used quantitative descriptive. This study analyzes the company as sample, namely PT Delta Jakarta Tbk, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Kalbe Pharma Tbk, PT Multi Bintang Indonesia Tbk, PT Jamu and Pharmaceutical Industry Sido Muncul Tbk, and PT Tempo Scan Pacific Tbk. The sample was obtained using purposive sampling technique. The result of study indicate that PT Delta Jakarta Tbk is an overload position, so that the investment decision that can be taken is by selling the shares. While PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Kalbe Pharma Tbk, and PT Jamu and Pharmaceutical Industry Sido Muncul Tbk are in correctly valued position, so that the investment decision that can be taken by holding the share. While PT Multi Bintang Indonesia Tbk and Tempo Scan Pacific Tbk is an overload position, so that investment decision that can be taken by buying the share. Keyword: stock valuation, fundamental analysis, price earning ratio, intrinsic value, investment decision. Pendahuluan, pada umumnya investasi dapat berbentuk aset real maupun aset finansial, sedangkan aset finansial itu adalah sekuritas yang tidak berwujud bentuk fisik dan aktivitasnya di pasar modal, sedangkan pasar modal adalah tempat pertemuan antara individu, badan usaha, lembaga yang membutuhkan maupun kelebihan dana. Dalam pasar modal, instrumen yang paling dipilih oleh kalangan investor adalah saham. Saham merupakan tanda bukti penyertaan modal yang dikeluarkan oleh badan usaha dalam bentuk surat berharga. Karena memiliki keuntungan tinggi dan mengandung risiko tinggi, saham itu memiliki karakteristik high risk, high return. Maka dari itu, untuk meminimalkan risiko dan mengoptimalkan return, seorang investor itu harus melakukan analisis laporan keuangan perusahaan, memaksimalkan pengambilan keputusan investasinya dengan cara analisis fundamental. Analisis fundamental ini berasumsi bahwa harga saham yang di pasar itu tidak pernah menunjukkan nilai yang sebenarnya. Maka dari itu, nilai intrinsik atau nilai yang sebenarnya yang selalu dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan investasi dengan cara membandingkan harga saham perusahaan di pasar. Nilai intrinsik adalah nilai saham yang sesungguhnya, sedangkan nilai pasar adalah nilai saham atau harga saham di pasar. Adapun pendekatan untuk menentukan nilai intrinsik suatu saham dalam analisis fundamental dapat menggunakan pendekatan harga terhadap rasio earning. Menunjukkan rasio perbandingan antara harga saham dengan earning perusahaan. Setelah nilai intrinsik diketahui, maka selanjutnya investor dapat membandingkan nilai intrinsik dengan nilai pasarnya. Kemudian hasil dari perbandingan tersebut, investor dapat melakukan pengambilan keputusan investasi. Jika nilai intrinsiknya lebih tinggi daripada harga saham di pasar, maka saham tersebut berada pada posisi undervalued, di mana sebaiknya saham tersebut layak untuk dibeli. Namun, jika nilai intrinsiknya lebih rendah daripada harga saham di pasar, maka saham tersebut berada pada posisi overvalued, di mana sebaiknya saham tersebut dijual apabila sudah memilikinya dan tidak layak untuk dibeli. Dan jika nilai intrinsik saham sama dengan harga saham di pasar, maka saham tersebut berada pada posisi currently valued, sehingga sebaiknya menahan saham tersebut apabila telah dimiliki. Melihat bahwa indeks harga saham sektoral pada tahun 2015 sampai 2017 mengalami pertumbuhan yang cukup baik setiap tahunnya dibandingkan dengan sektor yang lain. Grafik gambar 1 menunjukkan perkembangan fluktuasi indeks harga saham sektoral selama tahun 2015 sampai 2017. Jika dilihat pada gambar 1, menunjukkan bahwa perkembangan kinerja pada tahun 2015, sektor konsumer atau sektor industri barang konsumsi ini berada pada posisi pertama dibandingkan dengan sektor lainnya. Adapun perkembangannya sebanyak 18,64%, maka dari itu sektor konsumer ini menunjukkan bahwa hasil kinerjanya bergerak ke arah positif dan sedang diminati oleh investor.
Kemudian jika dilihat pada tahun 2016, sektor konsumer atau sektor industri barang konsumsi ini juga masih berada pada posisi pertama. Perkembangannya meningkat sebanyak 33,5% dari tahun sebelumnya dan masih tetap menunjukkan kinerjanya ke arah positif. Selanjutnya pada tahun 2017, sektor ini juga tetap menunjukkan peningkatan yang cukup baik, yaitu sebanyak 64,41% dan menunjukkan kinerja yang positif dan masih diminati oleh investor. Sesuai dengan data yang telah diolah tersebut, terjadinya peningkatan harga saham yang cukup pesat dapat diartikan bahwa sektor ini menjadi sektor paling diminati oleh investor sehingga layak dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Penilaian Harga Wajar Saham dan Keputusan Investasi Secara Fundamental dengan menggunakan metode Price Earning Ratio atau studi keuangan pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. Tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu investasi. Menurut Aziz Mintarti dan Nadir, menyatakan bahwa pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang obligasi, equity saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Yang kedua yaitu pasar modal. Menurut Aziz Mintarti dan Nadir, menyatakan bahwa pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang obligasi, saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Yang ketiga yaitu saham. Menurut Tandelin menyatakan bahwa saham sebagai surat yang menyatakan bukti kepemilikan perusahaan. Saham juga dapat diartikan sebagai tanda bukti penyertaan modal yang dikeluarkan oleh badan usaha dalam bentuk surat berharga. Kemudian pilihan saham. Menurut Tandelin yaitu menyatakan bahwa dalam penilaian saham tersebut terdapat 3 jenis, yaitu nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Selanjutnya ada analisis teknikal. Menurut Jones tahun 2007 dalam Gumanti tahun 2011 mendefinisikan analisis teknikal yaitu the use of specific market generate data for the technical analysis of both aggregate stock prices and individual stocks. Selanjutnya ada analisis fundamental. Menurut Gumanti tahun 2011 menyatakan bahwa analisis fundamental adalah suatu cara yang digunakan untuk menentukan nilai dari suatu sekuritas atau saham dengan menganalisis data keuangan yang secara khusus dianggap sebagai unsur fundamental perusahaan. Pendekatan fundamental ada 2. Yang pertama, pendekatan nilai sekarang atau present value approach. Yang kedua, ada pendekatan rasio harga terhadap earning atau price earning ratio. Untuk menghitung price earning ratio yaitu per sama dengan saham dibagi earning per lembar saham. Selain rumus di atas, per juga dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. D1 dibagi E1 per sama dengan K dikurang G. Setelah nilai per tersebut sudah diketahui, maka untuk menentukan estimasi nilai intrinsik saham suatu perusahaan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. P0 sama dengan estimasi EPS dikali per. E1 sama dengan S1 dikali per. Estimasi EPS dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. E1 sama dengan E0 dikali 1 ditambah G. Selanjutnya ada keputusan investasi. Menurut Sunaria tahun 2011 menyatakan bahwa nilai intrinsik juga dapat ditentukan dengan mendiskontokan dividen dengan harga pasar sekarang. Adapun pedoman dalam pengambilan keputusan investasi dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai intrinsik lebih besar dari harga pasar sekarang atau NI lebih besar dari NP, aktiva atau saham dinyatakan undervalued atau harga terlalu rendah dan seharusnya dibeli dan ditahan kalau sudah memiliki. Yang kedua, ada jika nilai intrinsik lebih kecil dari harga pasar sekarang atau NI lebih kecil dari NP, aktiva atau saham dinyatakan overvalued atau harga terlalu mahal dan seharusnya dihindari membeli atau sebaiknya segera dijual atau ditahan tetapi dalam waktu yang sesingkat mungkin. Yang terakhir ada jika nilai intrinsik sama dengan nilai pasar sekarang atau NI sama dengan NP, aktiva atau saham tersebut dinilai secara benar atau correctly valued. Objek dalam penelitian ini yaitu metode Price Earning Ratio yang digunakan untuk menilai harga wajar saham dan keputusan investasi secara fundamental. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015 sampai 2017 dengan jumlah populasi sebanyak 44 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.
Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggambarkan kondisi keuangan dengan menggunakan rasio fundamental. Yang kedua, menentukan nilai intrinsik saham dengan menggunakan pendekatan price earning ratio. Adapun langkahnya yaitu yang pertama, menghitung tingkat pertumbuhan dividen yang diharapkan, kemudian menghitung estimasi earning per share, selanjutnya menghitung estimasi dividen per share, selanjutnya menghitung estimasi tingkat return yang diharapkan, kemudian menghitung estimasi price earning ratio, dan yang terakhir menghitung nilai intrinsik saham. Hasil penelitian dan pembahasan menggambarkan kondisi keuangan dengan menggunakan rasio fundamental bisa dilihat pada tabel yang tertera. Menentukan nilai intrinsik saham dengan pendekatan price earning ratio. Selanjutnya ini merupakan tabel-tabel pada setiap perusahaan yang terdapat ROE-nya berapa persen, EPS berapa rupiah, DPS berapa rupiah, dan DPR-nya berapa persen pada setiap tahun 2015, 2016, dan 2017. Setelah nilai intrinsiknya diketahui, maka tahapan berikutnya adalah membandingkan dengan harga pasar suatu saham yang diambil dari penutupan atau close price per 31 Desember 2017. Hasil perbandingan tersebut akan menentukan saham pada posisi undervalue, overvalue, atau koreksi value. Perbandingan nilai intrinsik dan harga pasar dapat dilihat pada tabel 8, seperti PT Delta Jakarta Tbk, kondisi sahamnya overvalue, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, kondisi sahamnya koreksi value, dan sampai PT Tempo Scan Pacific Tbk, kondisi sahamnya undervalue. Keputusan investasi. Berdasarkan analisis dan perhitungan di atas, maka keputusan investasi dapat ditentukan dengan melihat tabel 9. Berdasarkan tabel, maka dapat dilihat bahwa 3 perusahaan yang diteliti yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Kalbe Farma Tbk, dan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk berada pada posisi correctly valued, yang dimana harga pasar saham sama dengan nilai intrinsiknya. Keputusan investasi dapat diambil dengan menahan saham tersebut. Kemudian 2 sampel perusahaan yang diteliti yaitu PT Multibintang Indonesia Tbk dan PT Tempo Scan Pacific Tbk berada pada posisi undervalue, yaitu harga pasar tersebut lebih kecil dari nilai intrinsiknya. Keputusan investasi dapat diambil dengan membeli saham tersebut, sedangkan untuk sampel perusahaan PT Delta Jakarta Tbk berada pada posisi overvalue, yaitu harga pasar lebih besar daripada nilai intrinsiknya. Maka keputusan investasi yang dapat diambil yaitu dengan menjual saham tersebut. Berikut dapat disajikan dalam bentuk tabel. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan penilaian harga wajar dan keputusan investasi secara fundamental dengan menggunakan metode price earning ratio atau PER pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI selama periode 2015 sampai 2017, maka diperoleh hasil bahwa saham pada 6 perusahaan dijadikan sebagai sampel penelitian, di mana 3 perusahaan yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Kalbe Farma Tbk, dan PT Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk sebaiknya menahan saham tersebut karena berada pada posisi correctly value, sedangkan 2 perusahaan yang berada di posisi undervalue sebaiknya membeli saham dan saham pada perusahaan PT Delta Jakarta Tbk sebaiknya menjual saham tersebut karena berada pada posisi overvalue. Diharapkan bagi investor yang akan melakukan investasi saham di Bursa Efek Indonesia sebaiknya dapat melakukan penilaian saham terlebih dahulu dengan cara melihat prospek pertumbuhan perusahaan tersebut dari laporan keuangan perusahaan sehingga dapat melakukan keputusan investasi dengan tepat sehingga dapat mengoptimalkan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan harapan investor. Selain itu, ketika melakukan keputusan investasi, sebaiknya investor tidak hanya menganalisis faktor internal perusahaan saja, tetapi juga dapat mempertimbangkan faktor eksternal perusahaan seperti dilihat dari sisi perekonomian, industri, perkembangan perusahaan, dan lain sebagainya. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambahkan metode penelitian lainnya yang dapat digunakan dalam menilai saham, juga menambah periode penelitian.
sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih baik dan akurat. Selain itu, penelitian tidak hanya pada sektor industri barang konsumsi saja, melainkan pada sektor lainnya. Berikut merupakan daftar pustaka dari kelompok kami. Berikut merupakan presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.